Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 6, eh, dari mata kuliah Kapita Selekta Manajemen, akan mempresentasikan mengenai topik pembahasan yang kedua, yaitu manajemen pemasaran, dengan judul jurnal yaitu Industrial Marketing Management Digital Media Optimization for B2B Marketing. Kami beranggotakan 4 orang, yang dimana anggota pertama yaitu Aurelia Rahmawati dengan akhir NIM 115. Yang kedua ada Muhammad Sahrul Ramdhani dengan akhir NIM 116. Yang ketiga ada Yani Fitriani dengan akhir NIM 117. Dan yang terakhir ada Destiny Srina dengan akhir NIM 119. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Aurelia Rahmawati. Yang pertama ada fenomena atau gap. Meningkatnya globalisasi dan persaingan ketat dalam industri perangkat lunak menurut Bring 2017 memaksa vendor untuk terus meninjau dan mendesain ulang rutinitas pemasaran mereka. Seringkali ada kekurangan strategi yang jelas tentang bagaimana organisasi dapat menjelaskan fungsi pemasaran, pengembangan bisnis, dan penjualan yang tersembunyi. Penting untuk meninjau, mendesain ulang, dan mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi terkaitnya. Misalnya, kegiatan tradisional seperti panggilan dingin berdasarkan database usang dapat diganti, sementara yang lain, misalnya pertemuan tatap muka, tampaknya tidak. Selain itu, masih belum jelas jauh mana media digital harus diintegrasikan dengan media tradisional dalam pemasaran industri. Menurut Rodriguez, Peterson, dan Chris Hahn, menyarankan campuran kedua media. Satu, untuk memungkinkan pemasaran dan fungsi terkaitnya bertindak lebih efisien. Kedua, untuk membina hubungan pelanggan yang efektif. Dan tiga, untuk mempengaruhi kinerja, seperti memenangkan bisnis baru atau bisnis lanjutan. Meskipun demikian, para sarjana tidak dapat mengukur dampak yang tepat dari kegiatan media ini. Next. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi dampak faktor individu dan organisasi terhadap penggunaan bisnis media digital di Finlandia dan menyoroti pentingnya media ini untuk berbagai aspek interaksi vendor pembeli B2B. Temuan mereka menunjukkan bahwa eksekutif senior masih jarang terlibat dalam media digital karena manfaat yang tidak pasti yang mereka rasakan. Veldeman, Van Veit, dan McCann melihat kesenjangan yang cukup besar dalam penggunaan strategi media digital di Belgia dibandingkan dengan perusahaan B2B Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi beberapa kesenjangan dalam literatur. Pertama, mengintegrasikan wilayah media digital dan pengembangan bisnis yang sebelumnya terisolasi. Kedua, untuk menggabungkan vendor perangkat lunak, pembeli, dan pihak ketiga dalam satu studi. Dan akhirnya, untuk mengembangkan ukuran kinerja khusus dan pedoman untuk praktisi. Studi kami berusaha untuk mengidentifikasi dan menentukan fase proses pengembangan bisnis yang penting. Kemudian, untuk mengoptimalkan fase-fase ini dengan menetapkan media digital yang paling tepat dan terakhir. Untuk menunjukkan dampak pada kinerja dan mempercepat dan meningkatkan proses. Pada gilirannya, optimalisasi proses pengembangan bisnis dan media digital mengatasi kesenjangan pengetahuan lainnya. Selanjutnya ada kajian teori. Penggunaan bisnis media digital. Diharapkan media digital sebagai model anteseden akan meningkatkan proses pengembangan bisnis dengan berbagai cara. Misalnya, mengumpulkan informasi yang relevan dengan pembelian, mengembangkan hubungan yang berkomitmen, dan menghasilkan prospek yang berkualitas. Kinerja yang lebih tinggi akan datang dengan meningkatkan hubungan antara pemasar dan penjual, dan menjadikan pengembangan bisnis lebih efektif melalui keterlibatan media digital. Kedua, ada bisnis sebagai fungsi penghubung. Beberapa sarjana mengakui bahwa teknologi berorientasi pelanggan sangat penting dalam membangun jaringan untuk memperkuat hubungan B2B dan meningkatkan proses dan kinerja, terutama teknologi digital atau sosial yang berorientasi pada hubungan. Proses bisnis berbentuk media digital menciptakan hubungan yang bermakna dan menguntungkan, memuaskan pelanggan yang sudah ada dan bisnis baru.
Dengan mendirikan autentik, menarik, dan dapat dipercaya, hubungan fase ini dianggap sangat penting untuk proses pengembangan bisnis B2B karena dampaknya terhadap proses penjualan selanjutnya. Next. Berikut adalah kerangka model penelitian. Untuk hipotesisnya, H1, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada pertama fase proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembelian potensial. H2, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada kedua fase proses pengembangan bisnis, yaitu berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. H3, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada ketiga fase proses pengembangan bisnis, yaitu membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Keempat, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada keempat fase proses pengembangan bisnis, yaitu meningkatkan jumlah prospek dan menghasilkan peluang. Kelima, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada kelima fase proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembelian potensial, berbagi informasi, dan menjaga pengetahuan, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada, meningkatnya jumlah prospek dan menghasilkan peluang dan kinerja bisnis. H6, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada keenam fase proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembelian potensial, berbagi informasi dan menjaga pengetahuan, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada, meningkatnya jumlah prospek dan menghasilkan peluang dan kinerja bisnis. H7, penggunaan media digital bisnis memiliki efek positif pada ketujuh fase proses pengembangan bisnis, yaitu identifikasi dan prospek pembeli potensial, berbagi informasi, dan menjaga pengetahuan, membangun jejaring sosial, dan mengolah hubungan yang ada, meningkatnya jumlah prospek dan menghasilkan peluang dari kinerja bisnis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jurnal pembanding. Di sini akan saya paparkan Muhammad Syahrul dengan akhir NIM 116. Jurnal pembanding ini di sini ada dua macam, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Yang pertama di sini ada jurnal nasional dengan judul Analisa Pengaruh Penggunaan Media Sosial melalui Konten dan Kualitas pada Customer Loyalty B2B, Peran Kepercayaan. Nama penulis itu Willy Wijaya Lewis, Journal of Sustainable Business pada Desember tahun 2021. Persamaan pada kedua jurnal ini sama-sama membahas mengenai pemanfaatan media digital terhadap pemasaran bisnis. Lalu perbedaannya dari kedua jurnal ini, pada jurnal utama menggunakan metodologi penelitian campuran yang dimulai dengan wawancara kualitatif diikuti oleh survei online kuantitatif dan menerapkan pendekatan eksplorasi sekuensial. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media digital berpengaruh besar terhadap pemasaran produk. Walaupun masih ada beberapa yang masih ambigu atau tidak mengerti untuk cara pengoperasiannya, namun dengan pemanfaatan media digital ini, dengan pembuatan konten, para pengusaha online dapat memilih dan memilah mana barang yang akan dijual kembali. Hal itu membuat rasa kepercayaan terhadap distributor terbangun. Lalu ada jurnal nasional yang kedua dengan judul Optimalisasi Integrated Digital Marketing dalam Strategi Pemasaran UMKM Imago Rauhani. Nama penulis Sylvia Mailinda dan Indah Purnamasari, Journal of Applied Business and Economics pada Juni tahun 2021. Untuk persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas mengenai peran media digital berdampak pada siklus proses pengembangan bisnis digital marketing sebagai kegiatan pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi guna memperluas serta meningkatkan fungsi pemasaran tradisional. Untuk menjangkau para target konsumen, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Lalu perbedaannya, metode penelitian pada jurnal utama menggunakan metode campuran yang dimulai dengan wawancara kualitatif diikuti oleh survei online kuantitatif, sedangkan metode penelitian pada jurnal pembanding menggunakan metode pengumpulan kualitatif deskriptif dengan triangulasi, yaitu wawancara dan observasi non-partisipan dan tidak terstruktur. Lalu kesimpulannya, peran media digital menyediakan format yang berguna untuk meningkatkan organisasi pemasaran,
Dalam hal ini, perusahaan perlu mempertimbangkan jenis-jenis digital marketing yang tepat untuk digunakan dalam membantu aktivitas promosi dan optimalisasi penjualan. Lalu di sini ada jurnal pembanding, yaitu jurnal internasional dengan judul Determining Factor in the Use of Digital Marketing and its Effect on Marketing Performance in the Creative Industry in Tasikmalaya. Dengan nama penulis Gun-Gun Gunawan, Maman Sulaiman, Budapest International Research and Critic Institute Journal, yaitu pada bulan Agustus tahun 2020. Persamaan pada kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode survei untuk pengambilan datanya. Lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode kuantitatif saja. Kesimpulannya, pengetahuan adopsi ICT dan inovasi berpengaruh terhadap digital marketing, baik secara parsial maupun simultan. Pengetahuan adopsi ICT dan inovasi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, baik secara parsial maupun simultan. Pemasaran digital dipengaruhi oleh kinerja pemasaran secara parsial. Lalu di sini ada jurnal internasional yang terakhir dengan judul The Use of Social Media Marketing in B2B Service, A Look at Some Conservative Industry. Nama penulis Nicoletta Buratti, Francesco Parola, dan Giovanni Satta pada tahun 2017. Untuk persamaannya pada kedua jurnal ini yaitu bagaimana peran media digital dalam pemasaran B2B untuk menyediakan dan mempromosikan lewat digital. Lalu perbedaannya, pada jurnal utama, metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan eksplorasi sekuensial dan metode campuran yang dimulai dengan wawancara kualitatif diikuti oleh survei online kuantitatif. Sedangkan pada jurnal kedua menggunakan metode literatur sistematis yang dimana peneliti menggunakan database scope dan melakukan ad hoc query. Untuk kesimpulannya, karya akademis di masa depan didorong untuk mengeksplorasi sektor layanan lain untuk memvalidasi yang dimana memberikan gambaran tentang perilaku media sosial dari perusahaan yang beroperasi di industri konservatif dengan menyajikan beberapa statistik deskriptif. Penelitian masa depan yang berhubungan dengan pemasaran media sosial di industri jasa didorong untuk mempertimbangkan peran pengaruh yang dimainkan oleh budaya manajerial dan organisasi. Lalu selanjutnya di sini membahas tentang metodologi penelitiannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau bisa disebut campuran, serta pendekatan eksplorasi dan sekuensial. Penelitian ini didesain untuk menjawab pertanyaan penelitian secara keseluruhan, yaitu bagaimana penggunaan media digital berdampak pada proses pengembangan bisnis dan pada akhirnya berkontribusi pada kinerja bisnis di industri perangkat lunak global. Lalu di sini ada teknik pengumpulan datanya. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam melalui aplikasi Skype dan menggunakan kuesioner yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Untuk yang pertama ada pengenalan perusahaan informasi kasir, kedua variabel bebas atau tahapan proses, ketiga ada media dan kinerja vendor, pihak ketiga khusus pembeli, dan yang keempat ada sosiodemografis, jenis kelamin, tahun lahir, pendidikan, peran, dan tanggung jawab afinitas. Nah, yang kelima, nilai penelitian, komitmen untuk studi masa depan. Dan yang terakhir ada minat dalam ringkasan eksekutif dan partisipan. Lalu di sini ada teknik analisis datanya, yang dimana pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau bisa disebut dengan metode campuran. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yani Fitriani.
Baik, selanjutnya ada teknik pengolahan data. Menurut Sekaran dan Bugi tahun 2017, setelah data diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner, langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data yang terdiri atas 4 tahap, yaitu pengkodaan data, pemasukan data, pengeditan data, dan transformasi data. Yang pertama, pengkodaan data. Tahap pertama adalah pengkodaan data atau data coding yang didefinisikan sebagai kegiatan pemberian nomor atas informasi yang diberikan oleh responden dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memasukkan data ke dalam komputer. Lalu yang kedua, ada pemasukan data selanjutnya. Data yang telah diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam database. Pemasukan data merupakan proses memasukkan hasil pengkodean data responden ke dalam database melalui program perangkat lunak. Lalu yang ketiga, pengeditan data. Setelah data dimasukkan, selanjutnya data diedit. Tahap berikutnya adalah pengeditan data, yaitu dengan memeriksa, menentukan, dan menindaklanjuti data yang hilang, tidak logis, tidak konsisten, atau tidak sah atas informasi yang diberikan responden, sehingga data tersebut menjadi lengkap dan layak untuk dianalisis. Lalu yang terakhir, yang keempat, transformasi data. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah tahap transformasi data. Tahap transformasi data disebut juga dengan variasi pengkodaan data yang merupakan suatu proses mengubah data dari nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Data biasanya ditransformasikan untuk menjauhi masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Sebagian besar perusahaan responden berkantor pusat di DACH sebesar 34,6%, Amerika Utara sebesar 26,9%, dan Eropa Barat sebesar 24,7%. Kami menggabungkan wilayah yang tersisa di bawah lainnya yaitu 13,8%. Responden dari perusahaan multinasional dan usaha kecil menyumbang sebesar 79% dari data dibandingkan dengan 21% perusahaan menengah dan besar. Industri penting termasuk konsultasi bisnis, teknologi, perangkat lunak, real estate, jasa keuangan, dan transformasi. Penelitian ini melibatkan sampel yang disesuaikan sebanyak 532 responden. Kemudian, populasi pada penelitian ini sebanyak 77,7% responden adalah laki-laki, lalu 22,3% adalah perempuan. Sebagian besar dari responden sebanyak 71,6% rata-rata berusia 47 tahun dan termasuk dalam generasi X dengan kisaran umur 36 sampai 56 tahun. Dari kategori responden yang memiliki lebih dari 10%, 2 dari 5 diasumsikan sebagai kepemimpinan eksekutif sebanyak 20,9%, bisnis peran pengembangan sebanyak 19%, operasi sebanyak 18,2%, atau pro-penjualan dan penjualan sebanyak 14,4%. Lebih dari 80% pemegang posisi manajemen menengah dan atas menunjukkan pentingnya penelitian ini. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Data bersumber dari hasil wawancara melalui aplikasi Skype dan survei online melalui kuesioner sebagai cross-seksional melakukan serangkaian wawancara mendalam oleh Skype dengan 10 eksekutif yang mirip dengan populasi target. Kami berfokus pada satu eksekutif fungsi dan industri pada satu waktu. Secara bertahap merevisi dan menyederhanakan desain kuesioner akhir dan memvalidasi konten, format, dan skala sebelum melakukan survei yang sebenarnya. Lalu ada fase kritis terhadap proses pengembangan bisnis. Berdasarkan literatur dan studi percontohan, fase kritis sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan prospek pembelian potensial. Yang kedua, berbagi informasi dan menjaga pengetahuan. Yang ketiga, membangun jejaring sosial dan mengelola hubungan yang ada. Yang keempat, persamaan struktural sebagian besar mendukung klarifikasi ini. Lalu ada estimasi waktu siklus proses bisnis B2B. Media digital dapat mempengaruhi proses pengembangan bisnis dari berbagai perspektif. Menurut
Gronau pada tahun 2001 menemukan bahwa durasi proses bisnis B2B untuk industri perangkat lunak rata-rata 17 bulan dari 4 bulan hingga 4 tahun. Bagaimana proses bisnis B2B dalam pemasaran, penjualan, dan pengadaan dipengaruhi oleh penggunaan digital media. Responden kemudian menggunakan slider untuk memperkirakan minimum dan maksimum durasi pengembangan bisnis, pemasaran, penjualan, atau pengadaan proses sesuai dengan sampel parsial tentang tempat mereka berasal. Rata-rata yang dihitung dari kedua nilai penggeser, yaitu minimal durasi ditambah maksimal durasi dibagi 2. Diperkirakan menjadi 16,2 bulan, sedikit di bawah rata-rata 17 bulan. Responden sampel vendor terhadap pertanyaan dalam format slider jauh lebih tinggi. Sementara 13,8% vendor memilih opsi tidak tahu sama sekali dalam format estimasi. Hanya 3,2% yang meninggalkan pertanyaan yang sama dalam format slider yang tidak terjawab. Lalu selanjutnya ada interaksi antara media digital dan tradisional. Tabel 1 menunjukkan untuk semua responden pada tingkat yang lebih terperinci bahwa khususnya tatap muka, word of mouth, tradisional, termasuk di antara sumber informasi yang paling sering disebutkan penting untuk pengambilan keputusan B2B. Meskipun penggunaan media digital telah menjadi penting, penggunaan media tradisional masih dipandang lazim. Alasan lain mengapa media tradisional tetap penting adalah pertukaran antara media digital dan interaksi tatap muka. Sementara media digital mengelola hubungan pembeli vendor dengan lebih baik. Penurunan terkait dengan interaksi tatap muka berdampak buruk pada kualitas hubungan ini. Menurut Anderson dan Wickstrom pada tahun 2017 dan Guesalga tahun 2016. Misalnya, penutupan peluang bisnis ke bisnis melibatkan negosiasi yang kompleks. Dan saat ini tidak mungkin hanya dengan media digital, namun media digital yang menyerupai rekan-rekan tradisional mereka, termasuk di antara sumber informasi ketiga dan keempat yang paling dipertimbangkan. Temuan ini menyarankan rekomendasi strategi seperti penutupan kesenjangan saat diantaranya misalnya line-in dan face-to-face sebanyak 29,8%, atau word of mouth dan situs web perusahaan sebanyak 32,4%. Dengan menyelaraskan pendekatan dari sudut pandang teknologi, selain itu, profil situs jaringan profesional yang lebih statis dapat dikembangkan lebih lanjut menuju format yang lebih berorientasi tatap muka dengan menyematkan konten digital yang discrete dan dinamis. Meskipun popularitas media digital meningkat, namun belum mencapai potensi sepenuhnya. Seperti yang ditunjukkan oleh survei terhadap perusahaan benchmarking dari Belgia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. 40,8% perusahaan IT dibandingkan dengan 26,7% perusahaan industri. B2B telah menerapkan strategi media digital menurut Edelman pada tahun 2020. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Desti Nisrina. Selanjutnya, mengidentifikasi digital yang relevan. Klasifikasi ini membantu menciptakan relevansi bisnis digital. Seperti pada tabel 2 dan 3 menyertakan sampel parsial untuk vendor, pihak ketiga, dan pembeli, dan menggambarkan hasil dari kedua aspek DBRI berdasarkan perhitungan yang dibuktikan dalam tabel 4. Untuk total sampel, NT sama dengan 530. Terlihat bahwa fase proses pengembangan bisnis BD1 dan BD3 menunjukkan indeks DBR yang lebih tinggi di seluruh sampel parsial. Pada fase proses BD pertama, platform media digital semakin diterapkan untuk menjangkau pengambilan keputusan utama untuk informasi kontak dan penukaran sosial mereka, menurut Halo 2017. Dengan demikian juga pada fase proses BD ketiga, sistem CRM seperti Salesforce,
dilengkapi dengan teknologi media digital. Menurut Rodriguez dan kawan-kawan tahun 2014. Next. Dan pada tabel 4 menggambarkan kedua formula untuk setiap platform di seluruh siklus proses atau tampilan vertikal dan platform yang relevan untuk setiap fase individu pada tampilan horizontal untuk total sampel MT sama dengan 530. Hasil misalnya DD1 DMPJ dari 0,29 yang artinya relevansi kecil dan DMP1 BDJ sebesar 0,66 relevansinya sedang, menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk mengoptimalkan indeks digital business relevance. Indeks ini membuat para praktisi metrik operatif tentang cara mengevaluasi platform tertentu sehubungan dengan persyaratan proses B2B dan kecocokan optimal dalam menangani penelitian yang disarankan oleh Algihotri tahun 2016. Selain itu, indeks berfungsi sebagai tolak ukur bagi para profesional untuk memilih platform digital individu atau kombinasi platform yang paling cocok dengan prosesnya. Secara keseluruhan, indeks ini mewakili pilihan inovatif untuk berkomitmen dan melatih praktisi untuk menerapkan media digital ke dalam strategi perusahaan mereka dan memanfaatkan potensi penuh mereka. Next. Manfaat yang dirasakan dan dampak media digital pada kinerja. Manfaat dan dampak deterministik atau yang dirasakan dan probabilistik yang diharapkan dari penggunaan media digital pada percepat proses dan dampak pada kinerja dalam 1 tahun fiskal diakui oleh mayoritas sebanyak 81,9% vendor dengan median di bracket antara 5% dan 10% lebih berdampak. Patut dicatat bahwa 22,3% dari semua vendor tidak mampu atau tidak mau memperkirakan dampak akhir dari media digital. Di antara responden pihak ketiga, dampak media digital dirasakan lebih optimis, yaitu sebesar 83% dengan median dalam kisaran di atas 10% lebih berdampak. Sebaliknya, hanya 59,8% pembeli yang merasakan atau mengharapkan bahwa manfaat penggunaan media digital dapat mempersingkat proses pembelian atau pengadaan B2B, dengan median antara 5% dan 10% lebih berdampak. Hampir sepertiga pembeli tidak memberikan perkiraan apapun. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sampel pembeli untuk media digital dibandingkan dengan responden vendor dan pihak ketiga. Oleh karena itu, rekomendasi strategis lainnya adalah membangun kesadaran akan relevansi media digital di kalangan pembeli untuk menutup kesenjangan ini. Next. Kesimpulannya, peran media digital dalam pemasaran B2B telah mendapatkan daya tarik dengan akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kerangka kerja yang komprehensif tentang penggunaan dan nilai media ini belum dikembangkan, membuat para ahli B2B tidak yakin dengan tentang keefektifannya. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana media digital berdampak pada siklus proses pengembangan bisnis B2B dalam hubungannya dengan pemasaran dan penjualan. Selain itu, penelitian kami memberikan indikasi berharga tentang arti penting hasil penelitian dari berbagai industri, wilayah, dan sudut pandang. Ini berkontribusi dalam berbagai cara untuk pengetahuan dan praktik. Seperti yang diilustrasikan pada tabel 5, ini merangsang diskusi untuk mendesain ulang proses yang lebih gesit dan efektif, daripada hanya menantang status quo saat ini, yang berpotensi mempengaruhi kinerja bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perangkat kerja untuk mengidentifikasi proses kritis pada antarmuka pemasaran, penjualan, dan media digital untuk meningkatkan kemampuan organisasi terkait pengembangan dan kinerja bisnis. Dan untuk sarannya, keterbatasan penelitian ini dapat ditemukan dalam pendekatan regional.
Penelitian ini melakukan survei pada skala global dan memasukkan 3 wilayah signifikan yang menambah kebermaknaan hasil. Namun data yang dapat diabaikan dari luar target geografi memberikan generalisasi yang terbatas. Studi lebih lanjut disarankan untuk mencakup pasar negara berkembang dengan kekhasan budaya tertentu, misalnya wilayah BRIC atau Brasil, Rusia, India, dan Kanada, India dan Cina. Keterbatasan lain terdiri dari media digital yang diidentifikasi dalam wawancara ahli dan tinjauan pustaka. Jumlah media digital yang mapan relatif kecil dan kami sadar akan munculnya pilihan platform yang tersedia. Menurut Bernard 2016, yang mungkin menantang set media saat ini dari waktu ke waktu. Next. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi media pembelajaran bagi para peneliti. Selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis tentang bagaimana media digital berdampak pada siklus proses pengembangan bisnis B2B dalam hubungannya dengan pemasaran dan penjualan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan peluang untuk mempertimbangkan media digital untuk menjadikan proses terkait pemasaran lebih efisien dan efektif. Kerangka kerja komprehensif tentang cara memilih, menerapkan, dan menggabungkan media digital yang relevan dalam pemasaran industri untuk meningkatkan hasil kinerja dan teknologi media digital dapat memudahkan dan mempercepat proses pembangunan kolaboratif. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.